Baik, selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudari umat Kristiani yang terkasih dalam Kristus. Baik, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil permenungan pribadi saya tentang makna tanda salib saat kita melakukan doa. Baik, saya kira tanda salib selalu identik dengan umat Kristiani ya. Tanda salib itu sendiri bukan hal yang asing, baik itu bagi umat Kristiani, umat Katolik maupun umat Protestan. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa tanda salib ini merupakan hal yang identik sekali dengan umat Kristiani. Tanda salib sering kita praktekkan setiap hari. Tanda yang diawali dengan mengangkat tangan kanan ke dahi, itu sering kita praktekkan dalam situasi-situasi tertentu ya. Dalam situasi-situasi tertentu. Jadi misalnya kita ingin melakukan doa, kita tentunya harus mengawali doa tersebut dengan tanda salib. Setelah doa itu berakhir, kita juga harus mengakhiri doa tersebut dengan tanda salib juga. Pada situasi-situasi tertentu juga, tanda salib sering kita lakukan selain untuk melakukan kegiatan berdoa. Misalnya, misalnya sebelum makan malam, kita melakukan tanda salib terlebih dahulu. Misalnya sebelum melakukan perjalanan keluar, kita tanda salib terlebih dahulu. Dan banyak situasi-situasi yang lain yang sering kita lakukan dan memerlukan tanda salib itu sendiri. Lalu kita akan masuk pada apa sih makna tanda salib dalam kehidupan kita, khususnya saat kita memulai sebuah doa atau mengakhiri sebuah doa. Apakah doa atau permohonan yang kita sebut itu relevan dengan tanda salib yang kita praktekkan atau kita lakukan sebelum dan sesudah kegiatan berdoa itu sendiri? Hasil refleksi saya atau permenungan saya mengatakan bahwa kebanyakan dari kita, khususnya bagi umat Kristiani, umat Katolik maupun umat Protestan, melakukan atau membuat permohonan saat kegiatan berdoa itu sebenarnya berlawanan dengan makna tanda salib itu sendiri. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan berdoa ya, kita melakukan suatu kegiatan berdoa, tidak jarang bahkan pada umumnya kita selalu memohon kepada Tuhan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Misalnya saja kita sedang sakit, tentu dalam permohonan atau ketika kita berdoa, permohonan yang kita minta supaya kita cepat sembuh. Atau keluarga kita sedang mengalami kesusahan ya, yaitu dari segi ekonomi. Misalnya kepala keluarga, si bapak selaku kepala keluarga beserta istrinya berdoa supaya mendapatkan rezeki yang banyak ya, supaya keadaan ekonominya itu bisa kembali baik dan bisa menafkahi keluarga mereka. Sebenarnya dari permohonan itu sudah berlawanan dengan makna tanda salib yang kita buat. Ya. Tanda salib itu melambangkan spiritualitas dari Yesus Kristus, ya. Bagaimana Yesus mempersembahkan dirinya sendiri atau mengorbankan diri Yesus sendiri kepada Allah dan kepada umat manusia. Yesus memanggul salib
Ya, Yesus memanggul salib, dan sampai pada titik akhir perjuangan Yesus berada di Bukit Golgota, sampai beliau Yesus Kristus wafat di atas kayu salib. Secara langsung di situ mau mengatakan bahwa tanda salib merupakan lambang spiritualitas Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengorbankan dirinya sendiri kepada Allah dan kepada umat manusia untuk menebus segala dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Yesus begitu sengsara di atas kayu salib, memikul kayu salib. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, Yesus sampai wafat di atas kayu salib. Lalu jika kita kaitkan dengan kegiatan berdoa atau permohonan yang kita buat dalam kegiatan berdoa itu sendiri, sebenarnya secara tegas, itu secara langsung sudah berlawanan atau berlainan dengan makna tanda salib yang kita buat. Ketika kita berdoa meminta permohonan-permohonan yang baik, permohonan-permohonan yang menguntungkan bagi diri kita sendiri, diri kita pribadi, sebenarnya itu sudah jauh dari makna tanda salib. Kita sudah mengambil keuntungan dari makna tanda salib itu sendiri tanpa merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib terlebih dahulu. Yesus Kristus begitu sengsara, lalu permohonan kita dalam kegiatan berdoa itu tidak relevan. Kita tidak mempersembahkan diri, ya. Kita hanya berdoa demi kepentingan diri kita sendiri, tidak mengorbankan diri kita kepada orang banyak. Dalam doa yang kita lakukan, permohonan yang kita minta hanya untuk kepentingan diri kita. Kita tidak mampu meneladani spiritualitas atau semangat spiritualitas yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana beliau mempersembahkan dirinya. Kita dituntut supaya selalu sejalan dengan tanda salib dan permohonan-permohonan yang kita sebut. Satu contoh kecil. Misalnya, kita mengikuti sebuah perlombaan, ya. Perlombaan apa saja, misalnya perlombaan bulu tangkis, olahraga, atau perlombaan-perlombaan akademik di lingkungan sekolah. Tentu sebelum mengikuti perlombaan tersebut, kita mengawalinya dengan doa, ya. Dan pada umumnya kita meminta hasil yang terbaik, hasil yang memuaskan, mendapat ranking yang baik. Pokoknya hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita. Kemudian banyak orang yang setelah mendapatkan hasil dari perlombaan yang dia ikuti itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia minta kepada Tuhan itu sendiri. Dia mulai kecewa, stres, dan mulai menyalahi Tuhan. Sebenarnya permohonan yang baik yang kita ucapkan, yang kita sebut saat mengikuti lomba tersebut adalah, apakah saya masih bisa kuat untuk menerima hasil jika saya dalam perlombaan itu mengalami kekalahan? Apakah saya masih bisa mempersembahkan diri saya kepada Tuhan? Apakah saya masih bisa mengorbankan diri saya kepada orang banyak? Apakah saya masih kuat? Itu yang sebenarnya kita minta kepada Tuhan. Itu yang sebenarnya kita meminta permohonan kepada Tuhan. Hal-hal seperti itu. Lalu mungkin umat-umat sekalian bingung atau berpikiran bahwa apakah salah jika kami dalam melakukan doa itu meminta permohonan-permohonan yang baik, misalnya mendapat rezeki, mendapat kesehatan. Sebenarnya permohonan-permohonan itu tidak salah. Sebenarnya itu hal yang wajar-wajar saja, ya. Itu tidak salah. Namun yang perlu kita ingat bahwa jika kita hanya berpatokan pada kepentingan diri kita pribadi, kepentingan individu kita,
kita hanya membatasi iman kita pada diri kita sendiri. Dan semangat spiritualitas Yesus Kristus di atas kayu salib, mengorbankan dirinya walaupun dia sengsara, bahkan rela mati di atas kayu salib demi Allah dan umat manusia, tidak kita rasakan, tidak kita alami, tidak kita ikuti. Itu yang menjadi persoalannya. Sehingga kita dituntut supaya iman kita tidak hanya diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang banyak, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Jadi itu yang perlu kita perbaiki, itu yang perlu kita refleksikan secara bersama. Tidak boleh kita hanya membatasi iman kita pada kepentingan diri kita. Yesus saja sengsara wafat di kayu salib, rela memikul salib demi menebus seluruh dosa umat manusia dan mempersembahkan dirinya kepada Allah. Jadi seperti itu refleksi singkat tentang makna tanda salib saat kita melakukan suatu kegiatan berdoa, atau makna tanda salib saat kita berdoa. Jadi iman kita tidak boleh hanya berpatokan atau hanya menonton pada diri kita sendiri, tapi harus mampu memberikan manfaat bagi orang banyak, mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak untuk mengikuti jejak atau langkah yang sudah diambil oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sekian saja video refleksi singkatnya. Saya atas nama Ernestus Cardinonarus dengan NIM 2103050053 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lengasang da emak, agu da anak, agu da nain dulu. Amin.